Hai guys, buat para airdrop hunter, di video kali ini saya akan ngomongin soal cara kerjain peluang airdrop, Eigenlayer, dan Scroll. Kira-kira bagaimana cara kerjanya, itu yang akan saya kupas di video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi. Oke, Eigenlayer itu apa? Eigenlayer ini adalah semacam platform staking koin-koin ETH yang sudah di staking sebelumnya, jadi dia menyediakan jasa restaking, istilahnya dia di-develop oleh Agent Labs dan dapat funding 50 juta dolar. Yang kedua itu adalah Scroll. Scroll ini adalah layer 2 Ethereum, jadi seperti Optimism, Arbitrum, zkSync, dan lain-lainnya, tetapi dia lebih sama dengan zkSync. Teknologinya adalah zkEVM, teknologi scalability yang termutakhir untuk mengatasi masalah scalabilitas jaringan Ethereum yang lambat, dan mahal. Persiapannya apa aja? Kita butuh wallet MetaMask, ETH Guerli, karena ini kita akan melakukan testnet, jadi modalnya itu minim, dan ini simple banget untuk dikerjakan. Akun Twitter dan akun Discord ya teman-teman. Oke, untuk ETH Guerli, teman-teman bisa klaim di beberapa website ini, tinggal coba aja, free, tapi yang terakhir itu bayar. Nah, kalau misalnya yang free ini itu tidak bisa, karena ketika musim airdrop itu terjadi, yang klaim free ETH Guerli itu juga banyak, jadi agak susah untuk ngeklaimnya. Nah, yang terakhir ini itu bayar tapi worth it. Teman-teman gunakan aja dari jaringan Arbitrum agar lebih murah. Jadi teman-teman kirimkan ETH ke jaringan Arbitrum di wallet MetaMask teman-teman. Nah, ke website ini nanti tukarkan saja misalnya $1 dalam ETH, itu nanti akan dapat lumayan banyak ETH Guerli-nya. Bisa untuk kerjakan beberapa testnet dan itu sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Sekarang kita akan ke cara yang pertama untuk Eigenlayer, di mana cara pertama adalah RETH. R-nya ini dari Rocket Pool. Jadi kita akan ke testnet.rocketpool.net. Tampilannya itu seperti ini. Nah, untuk yang cara pertama ini itu poolnya itu biasanya sudah penuh ya teman-teman. Jadi teman-teman apa yang harus dilakukan? Teman-teman akan menukarkan ETH Guerli-nya itu menjadi RETH di sini. Jadi coba saja, kalau misalnya tidak bisa itu juga tidak apa-apa karena memang dia seringnya itu full. Kalau misalnya tidak bisa ya nanti besok-besok bisa coba lagi, mana tahu tidak full dan bisa dicoba. Kita akan ke cara yang kedua. Cara kedua adalah STETH. Ini merupakan nama ETH yang di-stake oleh Lido DAO. Teman-teman buka MetaMask ya, jadi buka MetaMask-nya itu, ubah ke jaringan Guerli testnet. Nah, klik send, jadi kan ada send, ada swap, dan lain-lain. Masukkan address ini, nanti akan saya masukkan di deskripsi. Ini adalah address smart contract, jadi bukan address biasa untuk nerima koin, tapi kalau misalnya kita mengirimkan ETH itu ke smart contract ini, maka akan ada reaksinya. Nah, reaksinya adalah akan menerima STETH. Jadi masukkan sejumlah ETH di jaringan Guerli ya, jadi jangan pakai mainnet atau jaringan yang lainnya. Send ke ini, teman-teman boleh coba aja dulu, nanti akan menerima STETH. Setelah itu kita ke website ini, guerli.eigenlayer.xyz. Tampilannya itu akan seperti ini, kita konekkan walletnya. Nah, kalau misalnya kita punya RETH, kita masukkan di sini. STETH, kita masukkan di sini. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan yang namanya restaking. Jadi ini adalah salah satu transaksi yang kita bisa lakukan di platform Eigenlayer ini yang menyediakan jasa restaking. Cara ketiga adalah dengan guild. Kalau misalnya modal kuat, punya 100 STETH, maka kita restaking di Eigenlayer ini. Kita ke guild.xyz/Eigenlayer. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat kalau ini syaratnya itu setidaknya ada hold at least 100 STETH, RETH, dan seterusnya, teman-teman. Jadi ini minimal itu 100, baru 18 orang yang mengerjakan ini karena memang butuh modal yang besar. Ya, saya sih tidak melakukannya, bebas teman-teman mau melakukan atau tidak. Tetapi menurut saya ini adalah yang utama ya. Ini juga kan 18 orang ya, dikit banget yang bisa ngerjain ini. Nah, itu saja untuk ngerjain airdrop Eigenlayer, jadi simple banget dan minim modal. Selanjutnya kita ke Scroll. Teman-teman ke website ini dulu, scroll.io/alpha. Tampilannya itu akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, harusnya teman-teman sudah ada
Goerli testnet di MetaMask teman-teman, itu tidak masalah, tetapi connect aja wallet-nya, oke. Habis itu ke yang ini, connect wallet, nanti akan add jaringan Scroll Alpha testnet. Jadi untuk add jaringan di MetaMask-nya. Setelah itu kita akan melakukan cara yang pertama yaitu bridge ke website ini. Tampilannya itu seperti ini. Kita akan kirimkan atau nge-bridge dari ETH Goerli itu ke Scroll Alpha testnet. Misalnya masukkan saja 0,01 atau 0,1 kita kirimkan ke Scroll. Jangan lupa bridge balik juga dari Scroll ke Goerli ya teman-teman. Jadi seperti ini kita tinggal klik aja dari sini untuk mengubah tujuannya. Cara kedua adalah dengan send ke MetaMask di jaringan Scroll Alpha testnet. Nah, kita buat dulu akun kedua di MetaMask kita. Jadi gampang banget, tinggal klik create account yang ada di sini. Nanti akan muncul account 2, 0 ETH seperti ini. Pastikan ini di jaringan Scroll Alpha testnet. Nah, kita send sebagian ETH-nya itu ke account 2. Ini tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya. Untuk bikin account yang kedua ini tidak perlu catat seed phrase karena dia semacam menggunakan satu rangkap seed phrase yang sama dengan akun utama kita. Cara ketiga adalah cara guild ke website ini. Tampilannya itu seperti ini dan kita harus follow Scroll ZKP di Twitter dan juga punya akun Twitter itu sebelum tanggal 1 Oktober 2022. Jadi tidak bisa akun baru, harus akun yang lama. Ini adalah roadmap daripada Scroll. Menurut saya Scroll adalah proyek yang cukup menarik. Sekarang dalam posisi alpha testnet. Nanti akan ada ZK EVM mainnet akan menggunakan uang beneran. Nah, ketika mainnet ini muncul, mungkin bisa saja Scroll juga belum keluarin airdrop-nya karena mungkin belum perlu, karena ketika menggunakan jaringannya itu, semua gas fee itu dibayar dengan ETH. Scroll mungkin nanti akan dipakai untuk governance-nya. Jadi masih ada potensi kita harus kerjakan ketika dia masuk ke mainnet-nya ya teman-teman. Tapi tidak ada salahnya kita mengerjakan yang ada sekarang ini untuk meninggalkan jejak blockchain di dalamnya. Tipsnya itu kalau untuk yang mengerjakan testnet tidak perlu sering-sering, lakukan per bulan saja. Untuk Eigenlayer dan Scroll dan mungkin testnet yang lainnya juga. Volume trading menurut saya tidak perlu, volume nge-bridge juga menurut saya tidak perlu, yang penting ada transaksi yang tertinggal di blockchain. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa request mau saya jelaskan cara ngerjain airdrop yang mana. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya dan membuat videonya kepada teman-teman dengan mudah. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.